Selamat pagi, Shalom. Selamat ketemu kembali dalam acara sarapan pagi yang menyegarkan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sarapan pagi dengan tema tokoh Alkitab, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang apa iman yang benar kepada Tuhan yang sudah diteladankan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelum kita sama-sama belajar ke sana, mari kita lihat dulu dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26, firman Tuhan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau roh kita diambil oleh Allah, maka tubuh kita akan tidak dapat bergerak, mati, dan lama-kelamaan membusuk. Demikian juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau iman kita tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati, tidak berguna apa-apa. Mari kita pahami firman kebenaran ini, kita simpan dalam hati kita, dan mari kita lanjutkan belajar kita dalam kisah Daniel. Mari kita buka dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai selesai. Saya singkat saja, saya ceritakan. Semuanya sudah tahu tentang kisah Daniel ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman Daniel di Gua Singa ini adalah waktu pemerintahan dipegang oleh Raja Darius. Pada pemerintahan Raja Darius ini dibuatlah suatu undang-undang kerajaan, yaitu barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada dewa atau Allah lain selain kepada Raja Darius, mereka akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Dan peraturan ini bersifat tetap dan tidak bisa diubahkan. Begitu mendengar berita ini, maka Daniel langsung masuk ke dalam kamarnya dan berdoa. Mari kita baca dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel adalah orang yang taat, yang setia, yang beriman kepada Allah semesta langit, Allah yang hidup. Sebab itu tidak mungkin Daniel ini menyembah kepada Raja Darius. Dan saat itu Daniel sendiri adalah punggawa kerajaan. Dia memegang kekuasaan yang sangat tinggi, orang-orang penting dalam kerajaan. Tetapi Daniel mempunyai iman yang teguh, iman yang disertai dengan perbuatan. Sama seperti bacaan kita yang pertama tadi, tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Daniel ini punya iman, tetapi perbuatannya, sikapnya tegas, seperti yang difirmankan Allah. Daniel memiliki iman, juga memiliki perbuatan. Jadi Daniel hidup di dalam Allah. Kehidupan Daniel terhubung dengan hadirat Allah. Daniel ada selalu dalam perlindungan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, karena Daniel adalah termasuk punggawa kerajaan, maka ia harus menyembah kepada Raja Darius. Tetapi Daniel tidak melakukannya, dan orang Kasdim yang adalah tidak suka dengan keberadaan Daniel, maka dia menyampaikan kepada raja bahwa Daniel, orang Yehuda itu tidak mau menyembah kepada raja. Sesungguhnya raja sangat mengasihi Daniel. Tetapi karena undang-undangnya sudah dibuat dan tidak dapat diubahkan, maka Daniel pun dibawa dan akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Saudara dikasihi Tuhan, Daniel yang memiliki iman dan memiliki perbuatan, yang berarti Daniel ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Seperti tadi, seperti tubuh tanpa roh dia mati. Kalau tubuh ada roh, tubuh itu akan hidup.
tubuh itu memiliki kekuatan yang dahsyat, dapat melakukan yang luar biasa. Demikian juga Daniel memiliki iman juga perbuatan, maka ia pun memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu sesuatu yang ilahi di dalam dirinya. Ada suatu kekuatan supranatural, kekuatan yang adikodrati dalam diri Daniel. Ketika Daniel dimasukkan di dalam kandang singa, maka singa-singa pun mengatupkan mulutnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Raja yang sangat mengasihi Daniel, raja pun ternyata raja berpuasa, saudara. Berpuasa untuk Daniel. Dan pagi-pagi buta ia bangun, ia keburu-buru untuk karena masuk ke kandang singa. Ayat 21, kita baca 20-21. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik di dalam gua itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daniel ini memiliki iman kepada Allah semesta langit, Allah yang hidup. Tidak hanya iman, tetapi dia juga memiliki perbuatan. Iman yang dinyatakan dengan perbuatan, ini akan memunculkan suatu kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang adikodrati, kekuatan supranatural yang dapat menutup mulut-mulut singa yang lapar. Mari kita belajar satu lagi. Kita belajar dari kisah Sadrak, Meshach, dan Abednego dalam Daniel 3. Kita buka Daniel 3. Ini kisah Sadrak, Meshach, Abednego dalam pengapian yang menyala-nyala. Pada kisah ini Babel diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat patung yang tingginya 60 hasta, sangat tinggi. 1 hasta 45 cm, jadi kurang lebih tingginya hampir 30 meteran. Sangat tinggi, saudaraku. Dan di sini diperintahkan oleh raja, setiap ada bunyi-bunyian, gambus, kecapi, dan sebagainya, seruling, semua penggawa kerajaan, semua masyarakat, semua orang yang di bawah kekuasaan raja, tidak terkecuali di dalamnya ada Sadrak, Meshach, Abednego yang adalah orang Yehuda yang mereka diberi kuasa untuk memerintah di kabupaten-kabupaten di kerajaan Nebukadnezar. Mereka pun harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrak, Meshach, dan Abednego juga seperti Daniel, dia mempunyai iman yang kuat, iman kepada Allah semesta langit, Allah yang hidup, dan ia tidak mau menyembah kepada patung itu. Dan akhirnya Sadrak, Meshach, dan Abednego pun akan dibawa ke perapian yang menyala-nyala. Karena ini sudah menjadi titah raja. Barang siapa yang tidak mau menyembah kepada patung itu, maka dia saat itu juga akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mari kita baca ayat 15, Daniel 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan kucampakkan seketika itu juga ke dalam rapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Meshach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Raja kemudian marah sangat mulap dan dilemparkanlah Sadrak, Meshach, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita melihat dalam bacaan firman Tuhan barusan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia setia, dia memiliki iman yang teguh, yang dinyatakan dengan perbuatannya, sikapnya yang tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Bahkan dia mengatakan, meskipun Allahnya yang hidup, Allah semesta langit itu tidak menolongnya, ia tetap tidak mau menyembah patung. Ia tetap beriman pada Allah yang hidup itu, yaitu Allah semesta langit. Dan kita tahu, seperti kita bacaan tadi, saudara, bahwa kalau kita memiliki iman dan perbuatan, maka kita memiliki kehidupan. Ada sesuatu yang ilahi yang bekerja dalam hidup kita. Demikian juga dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena ia memiliki iman dan perbuatan yang sangat teguh, yang sangat kuat. Bahkan ketika mereka diperhadapkan antara hidup dan mati, karena akan dimasuk ke dalam perapian, dia tetap memiliki iman yang kuat. Sehingga pada dirinya ada suatu kuasa, karena iman dan perbuatan yang menyatu. Ada sesuatu kuasa ilahi, sesuatu ilahi yang bekerja, sehingga kekuatan yang ajaib, ada kuasa yang adikodrati, yang melingkupi, yang menyertai, yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, bahkan sudah dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi mereka tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Rambutnya pun tidak disentuh oleh api. Bahkan jaket Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak ada bau kebakaran. Jangankan api menyentuh, bau kebakaran saja tidak ada padanya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Dan juga seperti firman Tuhan yang sudah kita baca yang pertama tadi, yaitu ayat Yakobus ayat 2 ayat 6. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh kita tanpa roh adalah mati dan akan membusuk, tidak berguna. Tetapi kalau tubuh kita ada roh, akan ada hidup. Tubuh kita akan memiliki kekuatan yang dahsyat, akan dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Demikian juga, saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kalau iman itu ada perbuatan, dia akan memiliki kuasa. Ada sesuatu yang ilahi ada di dalamnya. Ada sesuatu yang supranatural, yang adikodrati, yang dapat menandakan sesuatu mujizat yang dahsyat, yang luar biasa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita dalam hidup kita hari-hari ini yang diperhadapkan oleh berbagai persoalan. Bahkan di akhir zaman ini banyak sekali berita-berita yang miris, yang sangat menakutkan. Perang di sana sini. Bahkan kita tidak tahu. Sekarang ini kita aman, tentram, nyaman. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi marilah kita menundukkan diri kita. Kita menurut firman Tuhan. Kita beriman. Dan dengan perbuatan kita nyatakan iman kita itu. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga sesuatu ilahi boleh terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang ajaib. Kuasa kasih Tuhan yang kudus dan mulia terjadi di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak diliputi oleh rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang. Tetapi hidup kita penuh dengan pengharapan. Hidup kita penuh dengan sukacita, dengan segenap hati, segenap jiwa bergantung kepada Tuhan. Hidup kita penuh dengan sukacita, karena Tuhan yang hidup yang kita harapkan adalah Tuhan yang memiliki kuasa, Tuhan yang hidup, yang sanggup melepaskan kita dari segala permasalahan hidup kita. Sekian, saudara, dikasihi Tuhan, renungan pagi ini. Sekali lagi, marilah kita menyatakan iman kita juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Seperti yang diteladankan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.